Perkenalkan, nama saya Kia Tuliani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang aliran-aliran pendidikan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa sih aliran-aliran pendidikan itu. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang selalu dinamis yang disesuaikan dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Adapun aliran-aliran klasik dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi. Aliran klasik yang pertama adalah aliran empirisme. Aliran empirisme dipelopori oleh tokoh yang bernama John Locke yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk dalam pengertian pengalaman seorang individu. Teori ini juga disebut dengan teori tabula rasa, yang berarti anak dilahirkan bagaikan selembar kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Aliran klasik yang kedua adalah aliran nativisme. Aliran ini dipelopori oleh tokoh yang bernama Schopenhauer yang hidup pada tahun 1788 sampai 1860. Nativisme berasal dari kata neti yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika seorang anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tetapi jika seorang anak memiliki bakat yang baik, maka ia akan menjadi baik. Hal ini mengakibatkan pesimistis di dalam dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Aliran yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rossi yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme ini menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya mampu memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kembali kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Aliran klasik yang keempat adalah aliran konvergensi. Aliran ini dipelopori oleh tokoh yang bernama William Sturm yang hidup pada tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi ini mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya adalah gerakan-gerakan baru dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran alam sekitar, yang kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, yang keempat adalah pengajaran proyek. Yang dimaksud pembelajaran alam sekitar adalah pendidikan di mana ditanamkannya pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik. Sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui pembelajaran alam yang dilakukan ini, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar, belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu sesenggangnya. Gerakan yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian ini ditemukan oleh Ovid
De Clory. Menurutnya, pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Gerakan yang ketiga adalah sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh John Katzensteiner. Menurutnya, bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja yang mantap di masa depan. Gerakan yang keempat adalah pengajaran proyek. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick. Menurutnya, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksana. Berikutnya adalah aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Taman Siswa INS, yang kedua ada INS atau Indonesisch Nederlands School. Aliran pokok pendidikan di Indonesia yang pertama adalah Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut, yaitu yang pertama, asas merdeka, yang kedua, asas kebudayaan, yang ketiga ada asas kerakyatan, dan yang keempat ada asas kekuatan sendiri atau berdikari. Taman Siswa juga memiliki dasar-dasar pendidikan atau yang sering disebut dengan Pancadharma. Dasar yang pertama adalah kemanusiaan, artinya cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua ada kodrat hidup, yang artinya adalah untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup dengan selamat dan bahagia. Yang ketiga ada kebangsaan, yaitu tidak boleh menyombongkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat ada dasar kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional harus terus dipelihara. Yang kelima yaitu kemerdekaan atau kebebasan. Nah, dasar ini apabila anak tidak diberi kemerdekaan maka akan menghambat kemajuannya. Ki Hajar Dewantoro juga mengajarkan semboyan kepada pendidik, yaitu yang pertama ada Ingarso Tungkulodo, yang berarti memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Yang kedua, Ingatyo Mangunkaso, yang artinya membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang artinya mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Aliran pokok pendidikan di Indonesia yang kedua adalah ada INS atau Indonesisch Nederlands School. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i ini yaitu berdiri di Kayu Taman, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah ini mempunyai rencana pembelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Katzensteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang yang merdeka dan tidak hanya jalan menghafal saja di sekolah. Nah, itu tadi materi tentang aliran-aliran pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.